Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang tutorial penggunaan aplikasi SIM Arsip. Namun sebelumnya, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang aplikasi SIM Arsip. Aplikasi SIM Arsip adalah sistem informasi manajemen arsip yang melakukan pencatatan atau tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik yang bertujuan supaya dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Aplikasi ini adalah aplikasi besutan Rasoftware dan merupakan aplikasi free atau gratis yang bisa kita download di website resminya, yaitu www.rasoftware.net. Selanjutnya kita akan mulai tutorial aplikasi SIM Arsip ini. Untuk langkah pertama ialah proses instalasi. Untuk proses instalasi, kita perlu mendownload terlebih dahulu file master installer aplikasi SIM Arsip. Kita bisa download di website resminya, yaitu www.rasoftware.net. Cara instalasinya, kita klik dua kali file setup, lalu sama seperti instalasi aplikasi pada umumnya, kita tinggal klik next saja sampai prosesnya selesai. Kita klik tombol finish dan proses instalasi aplikasi SIM Arsip telah selesai. Selanjutnya kita tunggu sampai aplikasi SIM Arsip terbuka, lalu kita akan memasuki tahap persiapan aplikasi. Kita klik next terus. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada 3 pilihan. Kita bisa pilih saja sesuai kebutuhan tempat kerja kita atau yang mendekati. Dan di sini kita akan memilih yang instansi, lalu next. Ini adalah username dan password default, dan ini adalah halaman login. Kita masukkan password defaultnya, yaitu 1234, dan klik tombol login. Ini adalah tampilan dari aplikasi SIM Arsip yang sudah terinstal, dan ini adalah dashboard dari aplikasi SIM Arsip. Di sini terdapat beberapa informasi seperti jumlah box file, jumlah entry data, jumlah arsip PDF, juga jumlah user. Dan di sebelah kiri ini adalah menu-menu dari aplikasi SIM Arsip. Kita akan bahas satu persatu mengenai menu-menu yang ada pada aplikasi SIM Arsip ini. Yang pertama adalah master kabinet atau kabinet virtual. Seperti yang kita lihat, di sini sudah ada beberapa kabinet yang sudah tersedia. Ini adalah contoh kabinet dari pilihan struktur yang sudah kita pilih sebelumnya ketika proses persiapan aplikasi tadi, yaitu instansi. Kabinet-kabinet ini bisa kita hapus apabila dirasa tidak cocok dengan kebutuhan kita. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan kabinet baru di master kabinet ini. Kita klik pada master kabinet dan akan muncul daftar kabinet seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama, ini untuk menampilkan isi dari kabinet. Lalu ini untuk mengubah atau mengedit informasi tentang kabinet. Dan yang ini untuk menghapus kabinet. Untuk menambah kabinet baru, kita klik tombol tambah ini. Lalu kita isi kolom-kolomnya. Kita isi misalnya saja dengan arsip. Di sini daftar arsip. Lalu kita bisa pilih icon. Misalnya kita pilih yang ini. Lalu simpan. Dan di sini sudah muncul kabinet arsip. Sekarang kita masuk pada penggunaan kabinet virtual ini. Pada isi kabinet virtual ini atau yang disebut box file, ada beberapa teknik yang bisa kita pergunakan. Yang pertama, box file sebagai submenu dari kabinet atau subkabinet. Contohnya bisa kita lihat pada kabinet surat ini. Pada kabinet surat ini ada dua subkabinet lagi, yaitu surat masuk dan surat keluar. Dan di dalam subkabinet ini barulah terdapat isi dari kabinet ini.
Yang kedua adalah box file sebagai isi dari kabinet. Bisa kita lihat pada kabinet kepegawaian, di mana kabinet ini tidak menggunakan subkabinet lagi, tetapi langsung menampilkan isinya berupa nama pegawainya. Jika kita klik ini, maka akan muncul berkas atau dokumen dari pegawai ini seperti SK dan ijazah. Dan sekarang kita akan coba memanfaatkan kabinet arsip menggunakan teknik yang pertama, yaitu box file sebagai subkabinet. Pertama, kita klik kabinet arsip. Di sini kita klik menu tambah. Kita isi misal dengan buku. Untuk kode dan status bisa kita isi apa saja sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan kosongi saja. Untuk gambar kita pilih terserah ya. Kita coba pakai ini. Lalu simpan. Sekarang untuk menambah isi dari box file, kita klik pada box filenya. Klik tambah. Dan kita isi apa saja ya. Contoh kita isi dengan detailnya, nomor, keterangan kita kosongi saja, atau kita bisa isi apa saja ya. Tanggal kita pilih hari ini saja dan simpan. Dan sudah muncul di sini. Di sini kita juga bisa menambahkan file PDF. Caranya kita klik arsip ini. Di sini ada dua pilihan. Kita gunakan yang pilih file PDF saja. Lalu pilih file yang akan diupload. Untuk deskripsinya terserah kita mau isi apa ya. Lalu simpan. Dan untuk melihat hasilnya kita bisa klik tampilan. Untuk mengubah atau mengedit kita bisa klik ini. Dan untuk menghapus klik ini. Ya, saya kira itu saja untuk menu kabinet. Sekarang kita akan beralih ke menu laporan. Laporan di sini adalah hasil dari data yang sudah kita entry pada setiap box file. Untuk mencetak laporan, kita pilih kabinet mana yang akan kita cetak. Lalu pilih box filenya. Di sini kita bisa memilih untuk menampilkan berdasarkan tanggal. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, tapi di sini saya pilih untuk tidak mencentangnya karena saya akan menampilkan semua data yang ada. Lalu klik tampilkan. Ini adalah tampilan laporan untuk box file surat masuk. Untuk menyimpan laporan, kita perlu mengekspor terlebih dahulu dengan klik icon ini. Di sini ada beberapa pilihan format filenya. Kita bebas untuk memilih format yang mana sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya coba pilih format PDF. Klik OK. Lalu tentukan di mana direktori untuk penyimpanannya. Kita bisa ubah nama filenya. Lalu klik save. Ya, sekarang kita akan lihat hasil ekspor laporannya ya. Ya, beginilah hasil ekspor laporan dari aplikasi SIM Arsip ini dengan format file PDF. Selanjutnya kita akan masuk pada menu user atau manajemen user. Di sini ada 3 icon. Yang pertama berfungsi untuk menambah user. Kita coba klik. Lalu tinggal isi sesuai dengan kebutuhan. Coba kita isi dengan random saja ya. Misalnya admin baru. Username-nya admin_baru. Password saya samakan
dengan username-nya. Untuk gambar bisa kita upload apa saja, asalkan tipe filenya itu JPEG ya, atau JPG. Nah, kita coba ini saja, open. Lalu untuk hak akses kita pilih admin dan simpan. Ya, sekarang user baru sudah muncul. Selanjutnya untuk mengedit user, klik user yang akan diedit terlebih dahulu. Lalu kita klik icon ini. Lalu tinggal kita edit apa yang akan dirubah. Lalu simpan, dan hasilnya sudah berubah. Kemudian yang terakhir, untuk menghapus user gampang saja ya. Kita tinggal pilih user mana yang akan kita hapus. Lalu klik ini dan user telah dihapus. Dan untuk menu yang terakhir pada aplikasi SIM Arsip ini adalah setting. Pada menu ini ada dua bagian, yaitu data master dan database. Pada bagian data master ini kita bisa memasukkan informasi tentang tempat kerja kita. Kita hanya tinggal mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan profil tempat kerja kita. Di sini kita juga bisa memberi logo. Selanjutnya, pada bagian yang terakhir ialah bagian database. Bagian ini adalah bagian yang cukup penting ya, karena bagian ini berfungsi untuk menyimpan database untuk keperluan backup dan restore data kita. Untuk backup database, cukup klik backup. Yes, lalu tentukan lokasi di mana kita akan menyimpan database ini. Lalu kita klik save. Untuk restore database juga pada dasarnya sama. Kita klik restore. Yes. Lalu kita pilih database mana yang akan kita restore. Lalu open. Oke, setelah proses restore berhasil, maka aplikasi akan otomatis logout. Lalu kita tinggal login lagi dan isi aplikasi akan berubah sesuai dengan database yang sudah kita restore. Demikian tutorial singkat penggunaan aplikasi SIM Arsip ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.